Shalom saudara, Bapak Ibu dimanapun saudara berada, salam damai sejahtera, sukacita ada di tempat dimana saudara berada sekarang. Hari ini kita mau Bible study lagi saudara. Hari ini luar biasa banget. Firman Tuhan akan bicara tentang leadership, akan bicara tentang relationship, akan bicara tentang panggilan. Sangat luar biasa, kita masih belajar di Keluaran. Nah, tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam mendapatkan rahasia-rahasia, mari kita memuji dan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Karena itu akan menenangkan hati kita untuk menerima revelation daripada Dia. Ya, mari kita menyembah Tuhan, saudara. Thank you, Jesus. Ya Radabashi. Ya Rala ya Radabashi. Masing-masing berdoa di hadapan Tuhan. Cari wajah Tuhan. Roh Kudus, kami butuh Engkau. Engkau kau memilih kami. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, bersyukur padamu, ya Tuhan. Aku Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memilih. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan-Mu. Yes, Jesus. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait
suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Mari kita puji Tuhan, mari kita sembah Tuhan, mari kita panggil namanya Yesus. Tuhan, kami sembah Kau Bapa, kami tinggikan nama-Mu, kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang luar biasa. Ya Radabashe, Orala ya Radabashe. And we worship You, Lord, and we worship You. Jadikan kami bait-Mu Tuhan, jadikan kami mezbah-Mu Bapa. Pakai kami Tuhan, pakai kami. Kami rindu menyenangkan-Mu, kami rindu menyenangkan-Mu Bapa. Ya Radabashe, menyenangkan-Mu, amin. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, amin, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan, kami mau taat, kami mau dengar firman-Mu Tuhan, kami mau lakukan firman. Haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Ya Radabashe, ya Radabashe, ya Rala ya Radaba ya Radabashe, oh Radaba ya Radabashe.
Bapa, ajari kami menyenangkan-Mu lewat melakukan firman-Mu, Tuhan. Kami tahu mungkin sulit, atau mungkin ada yang harus kami korbankan, Tuhan. Tapi kami tahu betul juga firman-Mu adalah untuk kebaikan kami. Karena itu Tuhan, berikan kami kekuatan untuk mau lakukan firman. Bukan cuma baca, bukan cuma Bible study. Tapi apa yang kami pelajari, kaki kami segera melakukannya, tangan kami segera melakukannya. Supaya kiranya kehidupan kami menjadi worship buat Engkau ya Tuhan. Sehingga gak ada yang tersisa dari kehidupan kami dibakar habis. Menaikkan dupa yang harum. Karena seluruh kehidupan kami penuh melakukan firman-Mu ya Bapa. Berkati kami akan belajar. Berkati kami akan mengerti yang dapat rahasia daripada-Mu. Kami siap untuk belajar dan melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sukacita, damai sejahtera saya harap dan saya doakan selalu ada bersama saudara. Dan juga termasuk saya juga dan tim yang melayani di sini ya saudara. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita akan baca dari Keluaran 18. Ini luar biasa banget saudara, apalagi kalau saudara yang memimpin sesuatu. Baik itu di rumah tangga, baik itu di organisasi atau dimanapun yang saudara dipercayakan kepemimpinan. Keluaran 18 adalah suatu harta treasure yang berguna buat kita semua, saudara. Nggak cuma buat pemimpin juga tentunya, pasti akan juga diberkati. Sebelum masuk ayat 18 kita baca, saudara. Lagu tadi mengingatkan kita, menyenangkan Tuhan adalah dengan kita siap melakukan firman Tuhan. Karena itu selalu sebelum baca firman Tuhan, come with humble heart. Saudara, kalau saya mempersiapkan sharing, baik itu di Komsel, baik itu dimanapun saudara, kalau saya datang dengan mindset bahwa saya udah tahu tentang ini, biasanya saya nggak dapat apa-apa saudara. Tapi kalau saya merendahkan hati saya di hadapan Tuhan, dan saya bilang dengan humble bahwa saya nggak tahu Tuhan, saya pengen dapat sesuatu, maka hikmat itu akan mengalir saudara. Saya percaya saudara juga bisa alami hal itu. Jadi humble dan punyai sikap yang mau melakukan sebelum kita baca firman Tuhan. Kalau saudara punya komitmen sebelum saudara baca, Tuhan, saya percaya saya dapat sesuatu nih yang luar biasa dari sini. Gak tahu saya dapatnya jawaban atau dapatnya teguran Tuhan. Kadang-kadang saya dapetin nasihat. Tapi sebelum saya baca nasihatnya keras atau lembut yang Tuhan mau kasih kepada saya mau punya sikap mentaati sebelum mendengar nasihat itu. Sikap seperti itu yang Tuhan senang kalau kita baca firman Tuhan. Amin, saudara. Nah, makanya kita langsung masuk ke pembelajaran hari ini. Yitro mengunjungi Musa. Keluaran 18. Nah, kita akan baca dulu 18 sampai ayat 1 sampai dengan ayat 12 ya, saudara. Yitro mengunjungi Musa. Kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian. Garis bawahi Midian. Nanti kita akan belajar tentang Midian sedikit. Ya, Yitro imam di Midian, mertua Musa. Segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Berita itu sampai kemana-mana. Lalu Yitro mertua Musa membawa serta Zipora istri Musa yang dahulu disuruh Musa pulang. Dan kedua anak laki-laki Zipora yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Dan seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya, Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Ajaib sekali Musa kasih nama anaknya itu yang untuk mengingatkan dia kepada Tuhan. Ya, sepertinya tuh Musa kehidupannya kok tentang Tuhan aja sih gitu ya.
Nah, begitulah memang karakter Musa yang diceritakan di Alkitab ini. Dia itu sahabat Tuhan, saudara. Saudara kalau mau jadi sahabat Tuhan, bawa segala perkara, segala jalan-jalan, segala apapun yang kecil-kecil di hadapan Tuhan. Ngobrol sama Tuhan, selalu ingat akan Tuhan. Ini karena Tuhan. Karena dengan begitu hubungan akan dekat sama Tuhan, saudara. Ini Musa, baru ayat 4 kita dapat sesuatu. Ayat 5, ketika Yitro, mertua Musa beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah, disuruhnya Allah mengatakan kepada Musa, aku mertuamu Yitro datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu. Sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing. Lalu masuk ke dalam kemah. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel. Dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Saya nggak bisa bayangin ini cerita momen. Mungkin di tenda ya saudara pada saat itu. Mau menceritakan bagaimana kebesaran Tuhan. Saya rasa kalau saya jadi Yitro yang katanya adalah imam, saya pasti akan dikuatkan. Luar biasa. Karena itu dimanapun kita berada saudara, jadilah seperti Musa. Menceritakan. Ya, kata kuncinya adalah menceritakan. Apa yang diperbuat Tuhan dalam kehidupan kita. Rasanya kita udah bosen ya cerita tentang kehidupan kita. Tapi orang lain perlu penguatan, saudara. Dan saya yakin di setiap cerita kehidupan kita, di mana Tuhan menulis buku kehidupan kita, jejak-jejak kita bersama Dia. Saat kita ceritakan ke orang, itu seperti firman Tuhan yang bernyanyi, yang hidup, memberkati dan memberikan kekuatan kepada orang. Ya, karena itu teruslah kita menjadi saksi Tuhan dan jangan berhenti untuk bersaksi ya. Amin, saudara. Ayat 9. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel. Nah, betul, cuma perlu ceritakan kebaikan Tuhan, saudara, kepada orang-orang sekitar. Bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah. Sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir. Karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Dan Yitro, mertua Musa, mempersembahkan korban bakaran. Bahkan seseorang yang diceritakan sebuah kesaksian, maka orang tersebut akan menyembah Tuhan. Dan Yitro, mertua Musa, mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Nah, saudara, garis bawahi kata Midian. Saudara, Midian adalah sebuah bangsa yang dia nanti di depannya itu akan menginvasi Israel. Ya, dia menginvasi Israel 7 tahun lamanya waktu itu, dan waktu itu tokoh yang dipakai Tuhan diangkat yaitu namanya Gideon. Bawa 300 orang untuk mengusir, mengalahkan bangsa Midian, saudara. Midian adalah sebuah bangsa yang dipakai Tuhan untuk membentuk bangsa Israel. Saya mau beritahu kepada kita semua dan menguatkan kita bahwa musuh-musuh kita itu dipakai untuk membentuk kita. Musuh-musuh kita yang dihadirkan di depan kita, mereka itu cuma kayak singa yang mengaum-ngaum, saudara. Tapi mereka itu sudah ditentukan takdirnya sama Tuhan untuk dikalahkan sama umatnya Tuhan. Karena tangan Tuhanlah yang memukul musuh-musuh kita, bukan kita ya, saudara. Bangsa Midian adalah bangsa yang dipakai untuk membentuk Israel. Bangsa Midian itu letaknya ada di sekitar kanan bawah daripada Mesir, saudara. Mesir harusnya ke kanan atas langsung Kanaan, tapi diputar dulu sama Tuhan. Jadi bangsa Midian itu letaknya ada sekitar di bawahnya Kanaan. Nah, di sini kasih tahu bahwa Yitro ini adalah imam Midian, saudara. Midian ini sebenarnya adalah keturunan daripada Abraham. Bangsa ini keturunan Abraham. Setelah Sarah meninggal, maka Abraham menikah dengan Ketura dan punya lagi 6 keturunan. Salah satunya namanya Midian. Dan ini menjadi bangsa ini. Karena itu nggak heran kalau Yitro itu menyembah Tuhan, memberikan korban bakaran kepada Tuhan.
Dia tahu bagaimana nenek moyangnya memberikan korban bakaran kepada Tuhan. Karena itu masih ada sedikit knowledge atau sisa-sisa mungkin saudara, ya, dari penyembahan Abraham, dari knowledge Abraham tentang Tuhan turun sampai kepada Yitro, ya. Ini adalah Midian dipakai Tuhan untuk memberkati bangsa Israel. Ya, kalau saudara nanti baca di Gideon luar biasa sekali, 300 mengalahkan sebegitu banyak bangsa Midian, saudara. Nah, di sini yang menarik adalah waktu Yitro bertemu dengan Musa. Ketika Yitro mertua Musa, Musa itu menyampiri Yitro, merangkul dan juga menciumnya. Saudara, Musa di sini kita belajar dia adalah seorang leader. Di mana kita belajar bahwa seorang leader haruslah membangun relationship ke kiri dan ke kanan. Kita lihat dia mencium Yitro, dia respect kepada ayah mertuanya. Orang yang lebih tua, dia hormat, ada hormat di dalam seorang leader Musa. Musa yang dikatakan gagap, gak bisa ngomong. Musa yang bilang kepada Tuhan, Tuhan, aku mana bisa ngomong ke Firaun. Tuhan kasih saya Harun dan yang lainnya. Tapi deep down inside, Tuhan melihat sesuatu hal yang lebih luar biasa yang di dalam Musa yang gak kelihatan waktu awal Musa dipanggil. Yaitu Musa orang yang menghargai yang namanya relationship. Seorang pemimpin, saudara, butuh punya relationship. Saudara yang bukan pemimpin pun butuh yang namanya relationship dan menjaga relationship. Tentunya kalau saudara mau baca firman Tuhan, saudara tahu bahwa menghormati orang tua adalah satu hal hukum Tuhan yang harus kita lakukan. Ini mengingatkan kita bahwa sehebat apapun Musa dipakai Tuhan, dia itu tidak mencuri kemuliaan dan dia tidak menjadikan diri dia sombong. Tapi dia mencium ayah mertuanya. Itu udah kasih image bahwa, oh thank you kamu sudah datang. Dan saya sangat menghargainya. Saya bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Walaupun bangsa Israel lewat saya mungkin perginya. Tapi itu semua karena Tuhan. Yuk saya mau ceritain cepet-cepet kehebatan Tuhan. Itu Musa, saudara. Makanya dia bisa dibilang orang yang paling rendah hati. Dan dia adalah sahabatnya Tuhan. Karena memang Musa pandai mengelola yang namanya relationship. Relationship dia jaga dengan ayah mertuanya. Amin ya, saudara. Nah, mari kita lanjut baca ayat ke-13 sampai dengan ayat 27. Ya, 13 sampai 27 kita akan langsung habiskan, saudara. 13 sampai dengan 27. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili. Perhatikan baik-baik ya saudara, ayat 13 sampai 27 adalah tentang manajemen seorang leadership. Ya. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Ya, terus perhatikan sampai sini aja, Yitro adalah orang yang melihat dulu baru ngomong, saudara. Jangan sampai kita menjadi orang yang ngomong dulu sebelum melihat semuanya. Leader harus lebih mendengar daripada ngomong. Yitro adalah sebuah sosok yang dipakai Tuhan untuk membentuk Musa pada saat ini. Kita lihat bagaimana dia observe apa yang terjadi. Setelah dia understand everything, maka dia baru berani ngomong. Kamu ngapain seorang berdiri, duduk di sini? Ya, seorang leader haruslah lebih banyak mendengar daripada berbicara, saudara. Harus lebih melihat dulu the complete picture sebelum mengeluarkan kata-kata. Kita harus ingat itu. Ayat 15. Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku.
dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Saudara, ngasih tahu keputusan ketetapan Allah, hukum Allah kepada bangsa yang ada puluhan ribu. Gak tahu setiap hari siapa yang datang, saudara. Buat saya itu suatu hal yang sangat bosan. Terus begitu. Tapi kita lihat, Musa adalah seorang leader yang mau turun tangan ke lapangan untuk membantu. Layaklah kita jadi orang-orang yang tangannya nggak ngumpet, tapi cepat untuk membantu. Apalagi kalau saudara sudah dikasih posisi yang tinggi. Jangan cuma nyuruh, tapi juga sesekalilah ke lapangan untuk melakukan sesuatu. Ayat 17. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan jadi sangat lelah. Baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Tidak sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberikan nasihat kepada, garis bawahi saudara, kata nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Musa disuruh cari pemimpin. Pemimpin yang melakukan segala sesuatu sendiri nggak akan bertahan lama. Tapi pemimpin haruslah melahirkan pemimpin yang lainnya. Orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap, tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa. Maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya. Dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu. Lagi-lagi kita lihat Musa yang rendah hati. Dia mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu. Perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Saudara lihatkah bahwa Yitro dipakai Tuhan untuk membentuk Musa? Apa yang diberikan Yitro itu namanya nasihat. Seorang leader atau kita sebagai seorang individu butuh yang namanya input. Kita nggak bisa berjalan sendiri tanpa input. Kita adalah orang-orang yang butuh yang namanya nasihat. Kalau saya boleh lompat ke Amsal 12 ayat 15 berkata, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia adalah orang yang bijak. Saudara tahukah bahwa nasihat adalah bentuk daripada penyertaan Tuhan? Kita kira bangsa Israel cuma dikasih penyertaan dalam bentuk tiang awan, tiang api. Dan mungkin Musanya sendiri sebagai personifikasi daripada Tuhan yang memimpin bangsa Israel. Tapi kita lihat bahwa nasihat juga adalah yang namanya bentuk daripada penyertaan Tuhan. Musa adalah orang yang rendah hati, makanya dia gampang untuk terima nasihat, saudara. Nah, pertanyaannya buat kita semua, seberapa rendah hatikah kita untuk menerima nasihat dari orang, saudara? Apalagi dari orang yang lebih muda. Kita harus selalu ingat bahwa di dalam perjalanan kehidupan, di dalam kehidupan saya, di kantor, dimanapun saya berada, di dalam pelayanan, haruslah kita punya tangan yang terbuka untuk menerima yang namanya nasihat.
Kalau kita menolak semua nasihat, saudara, Tuhan kehilangan satu cara untuk ngomong kepada kita. Tuhan berbicara lewat nasihat. Karena itu luar biasa sekali. Dengan menerima nasihat sebenarnya artinya menerima pimpinan dan bimbingan daripada Tuhan. Luar biasa firman Tuhan, saudara. Musa itu dipanggil untuk dibentuk, saudara. Kita pikir Musa dipanggil karena kehebatan, ya padahal dia nggak hebat sama sekali. Tapi sebenarnya waktu Tuhan memanggil kita, Tuhan memanggil kita dalam pelayanan apapun itu. Entah itu pemimpin atau apapun itu, saudara. Kepala keluarga pun pelayanan. Ya, waktu Tuhan memanggil kita, sebenarnya Tuhan nggak terlalu pusing dengan hasil atau performance. Karena dia Tuhan yang hebat. Dia bisa ubah batu jadi air, dia bisa. Tapi waktu dia memanggil Musa, waktu dia memanggil kita, sebenarnya Tuhan sedang membentuk Musa. Waktu Tuhan memanggil seseorang dalam ministry, sebenarnya dia sedang men-shape, membentuk orang tersebut. Jangan pernah kita fokus terhadap performance, tapi fokus sama Tuhan, supaya kita itu dibentuk. Musa dibentuk luar biasa. Kenapa Tuhan pilih Musa? Musa bilang, Tuhan, saya nggak bisa apa-apa. Tapi Tuhan pilih Musa karena Tuhan tahu benar orang yang nggak bisa apa-apa akan cari Tuhan. Orang yang merasa tidak bisa apa-apa memang Musa tahu dia nggak bisa apa-apa. Orang itulah yang akan jalan demi jalan akan cari Tuhan dan bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Buktinya dari firman ini. Musa diajarin sama Yitro berbagai hal. Musa diajarin bahwa gak bisa memimpin atau menjalankan kehidupan sendiri. Harus ada yang namanya bagi beban. Harus ada yang namanya delegasi. Harus ada yang namanya manajemen. Musa sedang dibentuk sama Tuhan. Ya. Musa juga disuruh menciptakan leader. Artinya apa, saudara, menciptakan leader? Sebelum orang yang dipilih menjadi leader, ada satu hal yang harus Musa lakukan terhadap orang itu, yaitu memberikan kepercayaan. Artinya mari kita belajar untuk memberikan kepercayaan kepada orang. Mungkin saudara pernah dikhianati, mungkin saudara pernah dikecewakan, tapi Tuhan bilang, jangan lelah untuk bangkit kembali dan mulai percaya kembali kepada orang. Karena orang yang gak percaya sama orang, hidupnya gak enak. Tapi orang yang percaya sama orang, hidupnya itu rasanya damai, sejahtera gitu ya. Gak ada yang perlu ditakuti, saudara. Musa diajari untuk percaya sama orang. Ya, dan Musa diajari untuk membentuk pemimpin-pemimpin. Tadinya Musa berbicara langsung sama umat Israel, tapi sekarang Musa harus banyak membangun relationship sama pemimpin 1.000, 150, dan semuanya. Dia diajarin tentang relationship sama Tuhan. Harus one on one. Nanti mereka akan report balik. Musa kasih lagi feedback. Terus terjadi selama 40 tahun. Saudara, bayangkan bagaimana Tuhan membentuk skill relationship daripada Musa. Tadinya dia orang yang gak bisa ngomong, saudara. Tapi Tuhan shape Musa luar biasa. Ya. Dan yang terakhir, saudara, Musa itu waktu dipanggil menjadi seorang pemimpin, sebenarnya Tuhan itu sudah menaruh orang-orang untuk membantu dia. Ini satu hal yang kita harus tahu, bahwa saat Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, Tuhan tahu kekuatan kita di mana, Tuhan tahu skill kita di mana, dan Tuhan sudah sediakan orang-orang untuk menolong kita. Tadi Musa nggak tahu, kok tiba-tiba ada orang-orang yang bisa bantu mereka. Ternyata itu adalah orang-orang yang sudah disiapkan Tuhan. Makanya saudara, firman ini sungguh sangat luar biasa sekali. Cerita Yitro dan cerita Musa. Saudara, saya encourage baca ulang. Apalagi saudara yang mempunyai posisi kepemimpinan. Belajar dari cerita Musa dan Yitro ini. Dan saya percaya saudara, bahkan saya pun pasti diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, kami belajar banyak.
tentang relationship, tentang hormat kepada orang tua. Kami belajar bahwa pemimpin tidaklah dibiarkan Tuhan sendirian berjalan. Waktu Tuhan panggil kita, justru Tuhan mau membentuk kita. Hasil daripada pelayanan, itu kami serahkan kepadamu Tuhan. Tapi pakai pelayanan ini untuk membentuk saya, untuk membentuk kami menjadi pribadi yang lebih baik, Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat firman Keluaran 18 ini. Kami excited untuk belajar lebih lagi di sesi-sesi yang selanjutnya. Terima kasih, berkati jemaat-Mu, berkati semua yang sedang mendengarkan. Diberikan kekuatan, berikan kesehatan, diberikan pertolongan, diberikan berkat yang daripada sorga. Dan dikuatkan untuk menjalani kehidupan rohani, menjadi dewasa, sampai nanti kita dipanggil Tuhan kembali. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.